Nih Pak, ini ya Wapres biadab. Menurut saya Ya, Ahok itu sumber konflik. benci banget. Bangsa ini akan konflik, tidak akan berhenti kalau Ahok tidak. Maka itu Dan sampai sekarang, makanya Ahok harus kita habisi. Itu sudah pakainya fiqh siasah namanya. Fiqh siasah. Jadi memang harus diselesaikan. Sumber konflik sesungguhnya si bangsa tua inilah. Ya, persis. Bangsa tua inilah sumber konflik. Kita lihat bagaimana sumpah Ahok itu nanti, tulahnya Ahok itu ngejar-ngejar nanti ya. Satu-satu ya. Wah, deg-degan dia itu ya. Mantap. Minta maaf kalau cuma maaf politik basa-basi mah percuma ya. Hai, kemana aja? Kok sekarang baru komen? Macam mana bos-bos kita ini? Gaspol, gubrak, oh lala bebe. Wapresnya biadab benar ya. Sangat. Wapres biadab. Sebelahnya Wapres siapa itu? Widih, Ustadz sedekah. Ya, Ustadz sedekah ini. Yang sedekah. Yang jangan dihilangkan videonya, Pak. Ustadz sedekah. Ya kan? Ustadz horor. Ya kan? Yang sedekah. Yang ngasih 500 juta, 500.000 nanti bawa pulang Avanza. Apa? Jauh sekali ya. Sekarang kamu Avanzanya kasihkan ke kita. Nah, nanti saya sewain mobil Innova 6 bulan. Sisanya kamu pikir sendiri, goblok juga nih orang-orang Islam ini ya. Nah, inilah kumpulannya mereka. Kambing kumpul sama kambing, serigala sama serigala, penipu sama penipu. Ya, luar biasa. Ngeri ya. Ngeri. Lanjut. Siapakah sumber konflik sesungguhnya? Sumber konflik sesungguhnya si bangsa tua inilah. Ya, persis. Bangsa tua inilah sumber konflik. Sesungguhnya, ya kan? Nah, dialah sumber konflik yang sesungguhnya. Dimulai dari kiprahnya MUI yang bangsat biadab itu, sumber pedofil, ya kan? Sarang pedofil, MUI sarang pedofil, biar panas kalian kan. Iya kan? Sarang pedofil kan MUI kan, lindungin para pedofil kan. Dan dia kan juga biang keroknya dia. Nah, kita lihat ya apa yang nanti akan dikerjakan. Kita lihat bagaimana sumpah Ahok itu nanti, tulahnya Ahok itu ngejar-ngejar nanti ya. Satu-satu ya. Wah, deg-degan dia itu ya. Mantap. Minta maaf kalau cuma maaf politik basa-basi mah percuma ya. Serius, maaf yang basa-basi itu akan melipat gandakan kutuk loh. Iya, persis. Jadi, kalau orang mau minta maaf ya, kalian kalau mau minta maaf sama orang, bukan cuma mulut maaf, lakukan apa yang seharusnya ya untuk membalas. Gampang tinggal minta maaf. Jahat, hati-hati loh, hati-hati Anda, jangan gampang tinggal minta maaf. Nggak sembarangan loh. Ya, hati-hati. Mendengarkan semua nih menarik lagi nih Pak ya. Tapi terkait apa yang dibilang kutukan Ahok atau doa Ahok, itu sebenarnya sih bukan kutukan. Dia murni kan, menyatakan apa yang dia rasakan itu sebagai seseorang yang tidak berdaya, tapi digunakan politik untuk ibaratnya menghancurkan dia punya waktu itu sih masa depan dan kehidupan ya. Tapi Tuhan beracara membela Ahok ya kan. Nah, kita semua sedang dalam antrian menuju kematian. Kalau si Lulung mati, istrinya SBY mati, SBY kena prostat, itu semua bagian dari kehidupan dia. Tapi kalau kita lihat lebih besar ya, memang Tuhan adil. Dia tidak pandang bulu. Kita pun yang berdosa juga akan kena buahnya kan dari dosa. Tapi kita punya Tuhan Yesus. Selama kita minta ampun, kita mengakui kesalahan, Tuhan pun berbaik hati ke kita. Nah, mereka ini tidak punya Tuhan Yesus. Masalahnya di situ. Jadi yang kita lihat ya betul seperti kutuk. Enggak, itu bukan kutuk, itu buah yang mereka makan. Nah, terkait kasus fitnah yang dilontarkan Ahok nih oleh para khilafah waktu Ahok jadi gubernur.
Nah saat ini buahnya sedang mereka panen, Pak. Mereka sedang dipermalukan tanpa terkecuali. Bahkan masyarakat umum Jakarta pun terkena imbasnya. Di mana Anies sedang menunjukkan kebusukan dan kebodohannya menggunakan kuasanya memimpin ibu kota negara DKI Jakarta ini. Ya kita kan banyak bisa lihat, masyarakat cerdas lah, nggak usah lagi lah bawa-bawa agama. Udah murni aja melihat persoalan itu, jangan mau dibodohin. Apalagi sekelas Ma'ruf Amin, apa yang dia sudah lakukan sekarang untuk Indonesia? Coba pertanyakan, berani nggak dia bersihkan Indonesia dari korupsi? Jangan fokus agama, ya kan? Nanti makin bodoh, makin terbelakang. Keluar dulu pola pikirnya diperluas. Lihat persoalannya harus cerdas gitu. Nih Anies, TGUPP yang dibentuk tahun 2017 oleh Anies Sandi aja, mana hasilnya? Berjumlah 73 orang itu. Anggarannya 28 miliar, 99 tahun 2018. Apa hasil kerjanya? Foya-foya aja. Nah sekarang nih GRES nih, bukan isu, fakta ini, berupa sumur serapan. Begitu dungunya para kaum mereka itu menghancurkan kota Jakarta. Itu anggarannya 322 miliar 2021 ini. Gamblang kok mereka merampok anggaran uang rakyat ini dan menghancurkan kota Jakarta, gamblang, fakta. Mana bukti kampanye rumah zero down payment itu? Ngomong aja. Ya kan? Yang sebelum Covid, bagaimana dengan Formula E itu? 1,13 triliun rupiah. Itu pun kalau dilaksanakan, emangnya Indonesia ada manufaktur mobil apa yang harus dijual sehingga bisa menarik dunia internasional untuk beli produk mobil Indonesia dengan adanya Formula E? Teknologi apa yang dijual sehingga itu harus dibikin di Jakarta? Omong kosong. Udah nonsens semuanya, Pak. Nah ini 2024, saya setuju dengan Pak Paul Dere dan Pak Robert Mayangkang. Kita harus ekstrim udah. Ahok kita majukan jadi presiden. Dia bukan kriminal kok. Dia hasil fitnah. Diputar balik itu semuanya itu yang di Pulau Seribu. Al-Maidah atau apa itu. Al-Maidah berapa? 19 apa 91 itu. Itu fitnah itu. Dipakai rakyat bodoh kemakan semuanya. Sementara mana itu hasil kerja Anies? Ada nggak menyamai, sedikit aja menyamai kayak Ahok? Nggak ada. Yang ada hancur-hancuran uang anggaran negara dihabisin. Ahok dia bikin semuanya jelas nyata. Itu bertobat juga tuh yang membenci Ahok, masyarakat umum tuh. Bertobat kalian. Sadar gitu loh. Mau maju jangan pilih Anies. Jadi kayak onta dungu kalian dibikin. Dibego-begoin. Anies tuh jago. Kata-kata harus di atas, otak harus di bawah. Menata kata Anies nomor 1. Kerjanya nggak ada. Kalian yang merasakan kok. Ya kan? Sementara Ahok itu tiap pagi sebelum masuk kantor dia terima orang, pengaduan, dia lakukan langsung, dia bela. Selama benar dia bela. Tapi kalau busuk dia maki. Nenek lu emang duit nenek lu itu benar. Kalian dibodohin dengan kata-katanya Anies, JK, Ma'ruf Amin, Amar Abbas apa siapa namanya itu, bodoh juga Profesor Dungu. Janganlah, Indonesia ini harus maju. Kalau memang kalian tuh ingin maju, pilih Ahok. Jangan cuman korupsi terus jalan-jalan uangnya ke Amerika. Bukannya di Amerika lihat perbandingan, pulang malah khilafahnya dibikin seakan-akan bakal seperti Amerika. Nggak akan jadi Syria kalian. Terima kasih. Anda telah menyimak video ini sampai selesai. Silahkan tuliskan masukan atau pengalaman Anda sesuai tema video yang kami sajikan. Kami berharap masukan Anda bisa memberi edukasi sebagai bahan pertimbangan untuk membangun pola pikir positif. Kepedulian Anda sangat bermanfaat membangun generasi dalam menyikapi narasi atau sumber berita. Terima kasih. Dan salam damai untuk Indonesia bersama Reaksi Nusantara.